Informasi penting bagi orang tua siswa dan bagi pelajar. Hari ini ada aturan baru mulai diberlakukan yang memiliki anak sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK wajib tahu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam pendidikan, salam untuk Indonesia Maju. Apa kabarnya teman-teman? Saya berharap bagi teman-teman semua, baik untuk para pelajar maupun para orang tua siswa maupun kerabat yang masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah, agar tetap diberikan kesehatan lahir dan batin dan diberikan kecerdasan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semua, ada informasi penting bagi pelajar dan orang tua siswa wajib mengetahui ini, agar tidak kaget mengenai aturan baru yang diterapkan di sekolah. Bahwasanya pelajar SD, SMP, SMA, dan SMK wajib mengikuti pedoman yang dituangkan dalam Peraturan Nomor 50 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Nah, teman-teman, ini harus dipahami dan dicermati aturan baru ini agar tidak memunculkan kesalahpahaman dan salah persepsi mengenai aturan baru seragam sekolah. Dan diharapkan bagi orang tua siswa dapat mengetahui informasi ini dan memberikan dukungan agar aturan ini terlaksana karena terkait dengan undang-undang yang mengatur tentang seragam sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengeluarkan peraturan baru mengenai seragam sekolah untuk para siswa jenjang SD, SMP, dan SMA atau setara. Aturan seragam ini termasuk soal baju adat yang dikenakan siswa, pakaian adat seragam SD, SMP, SMA, dan SMK, masuk dalam pakaian seragam nasional untuk siswa SD, SMP, SMA, dan SMK. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Mendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pedoman ini dikomunikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lewat Permendikbud ini, Menteri Nadiem menyebut bahwa pengadaan seragam sekolah menjadi tanggung jawab orang tua atau wali peserta didik. Nah, teman-teman semua, sebagai orang tua yang punya anak yang masih bersekolah, mungkin bertanya, apa sih tujuan dari perubahan aturan seragam sekolah ini? Bukankah selama ini sudah baik dan tidak ada masalah dengan seragam sekolah? Dan tentunya yang banyak dikhawatirkan jika baju seragam berubah, maka yang pertama terpikirkan pastinya bahwa untuk pengadaan atau membeli baju seragam baru menjadi mutlak. Apalagi ya teman-teman, barangkali yang memiliki beberapa anak yang masih bersekolah di semua jenjang pendidikan. Mungkin juga jika hanya memiliki satu anak sekolah, tidak terlalu terpikirkan ya teman-teman. Tapi jika sudah punya 2 atau 3 anak yang masih bersekolah dan wajib dibelikan baju baru, tentunya ya gimana ya teman-teman? Tapi namanya aturan ya mesti harus dilaksanakan, suka atau tidak suka. Nah, teman-teman, mengenai tujuan pengaturan seragam sekolah terbaru ini bertujuan untuk menanamkan dan menumbuhkan nasionalisme, kebersamaan, serta memperkuat persaudaraan di antara siswa. Berdasarkan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022, aturan mengenai seragam sekolah memiliki beberapa tujuan. Menanamkan dan menumbuhkan nasionalisme, kebersamaan, serta memperkuat persaudaraan antar siswa. Aturan baru ditujukan untuk siswa jenjang sekolah dasar SD hingga sekolah menengah atas SMA, guna meningkatkan kesetaraan antar siswa tanpa memandang latar belakang, sosial ekonomi, orang tua atau wali siswa. Meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab siswa dapat dilihat dari aturan memakai seragam sekolah ini. Dan selain itu teman-teman, pengaturan yang bertujuan yang saya sebutkan tadi yaitu meningkatkan kesetaraan antar siswa tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, orang tua atau wali siswa, serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab siswa.
Di dalam pasal 3 disebutkan ada 3 jenis seragam sekolah yang digunakan siswa SD hingga SMA, yakni pakaian seragam nasional, pakaian seragam pramuka, dan pakaian adat. Dan sementara pada pasal 4, pemerintah daerah atau Pemda sesuai dengan kewenangannya dapat mengatur pengenaan pakaian adat bagi peserta didik pada sekolah. Nah, teman-teman, untuk rincian dan jadwal penggunaan seragam sekolah menurut Permendikbud nomor 50 tahun 2022 tentang seragam sekolah bagi siswa tingkatan pendidikan dasar dan menengah. 1. Pakaian seragam nasional digunakan oleh peserta didik paling sedikit hari Senin dan Kamis serta pada pelaksanaan upacara bendera. Jenjang SD menggunakan atasan putih dan bawahan celana atau rok berwarna merah hati. Jenjang SMP menggunakan atasan putih dan bawahan celana atau rok berwarna biru tua. Jenjang SMA SMK menggunakan atasan putih dan bawahan celana atau rok berwarna abu-abu. 2. Pakaian seragam pramuka dan pakaian seragam khas sekolah digunakan oleh siswa sesuai dengan yang ditetapkan sekolah. Pakaian seragam pramuka mengacu pada model dan warna pakaian yang telah ditetapkan oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Sementara itu, pakaian seragam khas sekolah ditetapkan sekolah dengan memperhatikan peserta didik dalam menjalankan agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinannya. Yang ketiga, pakaian adat digunakan oleh peserta didik pada acara adat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan peserta didik dalam menjalankan agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinannya. Seragam sekolah tak boleh membebankan orang tua. Lewat Permendikbud ini, Menteri Nadiem menyebut bahwa pengadaan seragam sekolah menjadi tanggung jawab orang tua atau wali peserta didik. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya, sekolah dan masyarakat dapat membantu pengadaan seragam sekolah dan pakaian adat bagi peserta yang kurang mampu. Nah, meski demikian, Menteri Nadiem menegaskan bahwa sekolah tidak boleh mengatur kewajiban yang memberikan pembebanan kepada orang tua untuk membeli seragam sekolah baru pada setiap kenaikan kelas dan atau penerimaan peserta didik baru. Nah, ini mungkin para pelajar dan orang tua siswa yang memiliki anak sekolah bertanya apa yang berbeda ya dengan pakaian seragam sebelumnya? Teman-teman perlu mengetahui perbedaan dari seragam sebelumnya bahwasanya Permendikbud yang ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada 7 September ini menambahkan seragam khas sekolah serta pakaian adat. Seragam khas sekolah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8 adalah seragam yang ditetapkan sekolah dengan memperhatikan hak setiap peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinannya. Selain itu, ada pula pakaian adat. Ketentuan mengenai pemakaian baju adat di sekolah tercantum dalam pasal 9 yang berbunyi model dan warna pakaian adat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ditetapkan pemerintah daerah dengan memperhatikan hak setiap peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinannya. Pasal 10 ayat 3 peraturan tersebut menyatakan bahwa pada hari-hari ketika ada kegiatan adat seperti di daerah tertentu, semua siswa wajib mengenakan pakaian adat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah juga akan memberikan bantuan berupa pengadaan pakaian seragam sekolah dan pakaian adat. Baik teman-teman, demikian video kali ini mengenai informasi penting bagi siswa dan orang tua siswa. Ada aturan baru mulai diberlakukan. Yang memiliki anak sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK wajib tahu mengenai seragam baru sesuai peraturan menteri terbaru yaitu Permendikbud nomor 50 tahun 2022. Jika berita ini bermanfaat, like dan share, jangan lupa jempolnya. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.